Dalam kehidupan sehari-hari, psikologi memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan keuangan kita. Bagaimana kita mengelola uang, membuat keputusan finansial, hingga menabung atau berinvestasi. Semuanya dipengaruhi oleh pola pikir, emosi, dan kebiasaan yang kita bangun sejak dini. Video ini akan mengulas hubungan antara psikologi dan kebiasaan keuangan. Psikologi keuangan adalah aspek penting dalam pengelolaan uang yang seringkali diabaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, cara seseorang mengelola uang tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan tentang keuangan atau strategi budgeting, tetapi juga oleh kondisi psikologis seperti emosi, kebiasaan, dan pengaruh sosial. Misalnya berperan besar dalam keputusan sehari-hari tentang bagaimana, kapan, dan untuk apa uang dibelanjakan. Seseorang dengan tingkat pengendalian diri yang rendah mungkin cenderung menghabiskan uang secara impulsif, seringkali untuk pembelian yang tidak penting atau di luar kemampuan mereka. Dalam psikologi keuangan, perilaku impulsif ini kerap kali dihubungkan dengan keinginan untuk mencari kepuasan instan atau pelarian dari stres. Perilaku konsumtif adalah fenomena yang semakin umum di era modern, terutama dengan adanya kemudahan belanja online dan strategi pemasaran yang agresif. Banyak orang-orang yang secara tidak sadar sudah menjadi korban konsumsi secara berlebihan, membelanjakan uang untuk barang atau jasa yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Hal ini sering dipicu oleh pengaruh lingkungan dan media sosial yang menciptakan ilusi gaya hidup ideal dan kebahagiaan instan melalui konsumsi. Dari perspektif psikologis, perilaku konsumtif juga bisa muncul sebagai kompensasi atas perasaan kurang puas atau stres dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, beberapa orang mungkin belanja sebagai bentuk terapi atau pelarian dari masalah pribadinya, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap keuangan mereka. Perubahan kebiasaan keuangan yang buruk bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan waktu, komitmen, dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mendasari perilaku tersebut. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, langkah pertama adalah menyadari dan menerima bahwa kebiasaan tersebut ada dan berpotensi merugikan. Kesadaran ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi pemicu yang seringkali mendorong perilaku konsumtif, seperti emosi tertentu atau situasi sosial. Sebagai contoh, seseorang mungkin menyadari bahwa mereka cenderung membeli barang yang tidak diperlukan setiap kali merasa bosan atau stres. Dengan mengidentifikasi pemicu ini, individu bisa mulai merencanakan strategi untuk mengatasinya. Setelah kesadaran akan kebiasaan buruk terbentuk, langkah berikutnya adalah menerapkan pengendalian diri dan membuat perencanaan keuangan yang lebih matang. Pengendalian diri dapat dilatih melalui beberapa cara, seperti menunda keinginan untuk membeli hingga benar-benar yakin akan kebutuhan barang tersebut. Strategi ini dikenal sebagai aturan 24 jam atau aturan 30 hari, di mana seseorang menunda pembelian sampai emosi yang memicu keinginan tersebut mereda, sehingga keputusan bisa diambil secara rasional. Selain itu, perencanaan keuangan yang matang, misalnya dengan membuat anggaran bulanan dan menetapkan batas pengeluaran, juga akan membantu pengendalian perilaku konsumtif. Dan selanjutnya, penting juga untuk menetapkan tujuan keuangan jangka panjang, seperti memiliki tabungan untuk dana darurat atau investasi untuk masa depan.
Tujuan ini akan memberikan motivasi yang lebih kuat untuk mengubah kebiasaan keuangan yang buruk. Ketika seseorang memiliki tujuan jangka panjang yang jelas, setiap keputusan keuangan akan lebih mudah dipertimbangkan dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, dengan mengingat bahwa menabung untuk dana pensiun atau pendidikan anak adalah prioritas. Dengan demikian, tujuan keuangan jangka panjang berfungsi sebagai pengingat dan pengaruh dalam proses perubahan kebiasaan. Pada akhirnya, perubahan kebiasaan keuangan membutuhkan komitmen dan dukungan berkelanjutan, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Misalnya, bergaul dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan keuangan yang sehat, atau bergabung dalam komunitas keuangan yang memberikan inspirasi dan dukungan bisa menjadi cara efektif menjaga motivasi. Dengan memahami dan mengendalikan aspek psikologis di balik kebiasaan keuangan, seseorang tidak hanya dapat memperbaiki kondisi keuangannya, tetapi juga mencapai kesejahteraan finansial yang lebih stabil dan bahagia dalam jangka panjang. Sebagai kesimpulan, dengan mengenali faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku finansial kita, seperti emosi, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita terapkan, kita dapat memulai membangun kebiasaan keuangan yang lebih bijak dan efektif. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.